Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar sahabat-sahabat ngopi sehati? Malam ini terima kasih yang sudah bergabung dan masih akan insya Allah ya masih ada yang menyusul ya untuk bergabung di kajian ngopi sehati yang diselenggarakan oleh DKM Darul Falih Jakarta beserta dukungan penuh dari anggota sehati. Baik, sebelum saya buka, insya Allah malam ini, sebelum kajian dimulai maksudnya, ya, malam ini insya Allah kita akan membahas bersama Ustadz Ahmad Syarkasi mengenai tema Aku Mantap Dengan Pilihanku. Apa ini maksudnya? Ya, jadi nanti akan diungkap bagaimana kita yakin dengan pilihan kita bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah. Jadi bagaimana bisa yakin? Misalnya nanti Ustaz Ahmad Syarkasi akan menjelaskan ya. Kemarin alhamdulillah pada hari Jumat yang lalu saya sempat bertemu dengan Ustaz Syarkasi dan beliau menanyakan ini temanya sebenarnya apa gitu. Dan saya coba jelaskan, dan kisi-kisinya adalah seperti ini Ustaz. Oh, paham. Gitu. Baik, dan jangan lupa, bagi yang sudah bergabung, mohon berkenan mengubah nama profile untuk yang umum, yang bukan anggota, menjadi nama underscore domisili, seperti Debbie, ya, Debbie di Tangerang. Juga ada M. Aidin Rashad, oh belum di posisi domisilinya ya. Seperti saya juga Riko Atmaka di Jakarta. Sedangkan untuk anggota ditambah di tengahnya dengan keanggotaan sehati seperti Jehan underscore DS7 underscore Jogja. Mbak Jehan masih di Jogja ya. Saya juga masih menunggu. Ini Mbak Wiji ada? Oke. Oh belum masuk Mbak Wiji. Mudah-mudahan bisa masuk ya. Juga terima kasih Mas Eko yang ada di Bekasi. Iya. Dan jika tidak keberatan juga mengubah foto profil menjadi foto diri ukuran setengah badan menghadap kamera, menghadap ke muka ya. Jadi jangan long shoot tapi close up supaya bisa terlihat. Kalaupun tidak on video atau video on atau on cam atau apalah istilahnya, atau melakukan penampakan ya, silakan untuk mengganti dengan foto diri close up. Ya, jangan foto rame-rame. Kalau rame-rame ntar bingung yang mana nih orangnya. Ya, silakan berkenan baik anggota maupun yang umum untuk mengganti nama profil menjadi nama underscore kalau anggota ada di S7, DS6 apa ya, kemudian underscore domisilinya saja ya. Makasih Mbak Helen Bun. Saya juga tadi dapat kabar kata Dokter M mau gabung ya. Kita nantikan saja. Iya, dan oh ya, sekedar informasi bahwa eh, pendaftaran Doro Sehati masih dibuka ya, masih dibuka. Jangan khawatir, silahkan walaupun kuotanya sudah semakin sedikit ya. Nah, karena biasa lah ya mendekati acara maka berbondong-bondong. Silakan bagi sahabat umum ya, sahabat umum maupun anggota yang lalu yang ingin menimba ilmu kembali, refresh ya keilmuan di acara Daurah Sehati bisa bergabung ya, bisa bergabung dan namun keanggotaannya akan dianggap pada pertama kali masuk menjadi anggota. Jadi kalau anak anggota DS5 mendaftar di DS8 maka akan tetap dianggap sebagai DS5 ya, Doro 15. Baik, masih menunggu Ustadz Ahmad Syarkasi untuk bergabung. Mudah-mudahan dilancarkan. Iya.
masih menanti ini ya, inilah temanya. Nah, menikah itu mudah untuk daurah. Ada Ustadz Dadang Sukandar, ada Ustadz Ahmad Zarkasi sendiri yang akan mengisi, kemudian uh, Ustadz Ihsan Hakim, Ustazah Erika Suryani Dewi, dan juga Bunda Damayanti. Nantinya mereka semua akan berbagi ilmu uh, pranikah tentu saja. Dan oh ya, daurah saat ini boleh diikuti siapa saja ya. Ikhwan akhwat baik yang sudah maupun yang belum. Ya, yang sudah kami harapkan nantinya bisa berbagi ilmu dengan saudara-saudara kita yang lain, ataupun bisa juga menjadi bahan atau tambahan ilmu untuk mentaarufkan, ya, bertaaruf saudara-saudara kita yang lain yang memang membutuhkan bantuan untuk proses taaruf. Jadi proses taaruf tidak hanya di majelis tahati saja, tapi bisa teman-teman yang sudah menimba ilmu di sahati bisa berbagi ilmu dengan saudara-saudara kita yang lain. Jadi maka itu daurah sahati boleh diikuti siapa saja, minimal usianya adalah 18 tahun. Di antara bahasanya di daurah sahati 8 adalah ta'aruf, kemudian khitbah, dan akad nikah sesuai syariat Islam. Ini akan dibahas oleh Ustadz Ahmad Zarkasi. Juga fikih talak dibahas, insya Allah akan dibahas oleh Ustazah Erika. Dan indahnya malam pertama, ini yang akan dibahas oleh Ustadz Ihsan Hakim. Alhamdulillah Ustadz Ahmad Zarkasi sudah bergabung. Sudah pukul 20 lebih 3 menit, lewat sedikit. Kita langsung gabung dengan Ustadz Ahmad Zarkasi. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Ya, harus sehat. Alhamdulillah. 2 minggu lagi kita akan ketemu dengan beliau, teman-teman, di acara Daurah Sehati. Sudah konfirmasi kemarin. Baik, tapi malam ini kita bicara tentang tetap dengan pilihanku. Sempat tadi saya ceritakan bahwa Ustadz Ahmad Zarkasi menanyakan, ini apa sih ngomongnya? Mau bicara tentang apa? Saya masuk aneh-aneh Ustadz kalau bikin judul gitu. Padahal intinya sih insya Allah sama. Nah di sini nanti bisa Ustadz jelaskan mengenai uh, kenapa bisa mantap. Lalu dibalik lagi kalau bagaimana memantapkan, bukan memantaskan ya. Kalau memantaskan untuk lebar luas lagi. Ini mantap dengan pilihan kita bahwa itu adalah yang terbaik dari Allah. Baik, kita akan simak terlebih dahulu pemaparan dari Ustadz Ahmad Zarkasi. Silakan Ustadz. Iya, bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin amma ba'du. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Teman-teman yang dirahmati Allah, alhamdulillah kita bersyukur malam hari ini kita diberi nikmat sehingga bisa berkumpul, bisa bersilaturahmi, sekaligus juga bisa menunaikan salah satu kewajiban kita, yaitu menuntut ilmu agama. Kita berharap dan berdoa kepada Allah, mudah-mudahan apa yang kita pelajari malam hari ini jadi ilmu yang bermanfaat sekaligus jadi tambahan amal ibadah kita di akhirat. Amin ya rabbal Amin. alamin. Para jemaah, teman-teman yang dirahmati Allah, jadi materi ini memang agak membingungkan nih judulnya. Bagaimana apa aku mantap dengan Pilihanku. Nah, pilihanku iya. begitu. Jadi saya ini terbiasa mengajar soal ilmu fikih begitu. Ya. Dan beberapa kali juga diminta untuk mengisi mengajar tentang apa namanya akidah begitu ya, akidah apa namanya tentang bab keyakinan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau kaitannya
dengan memantapkan pilihan, mungkin kaitannya adalah dengan bagaimana caranya agar bisa ada kesesuaian. Jadi ya, kesesuaian antara pilihan dengan tuntutan atau tuntunan syariat. Sehingga kesesuaian itulah yang membuat kita akhirnya mantap begitu ya. Ada beberapa aspek dalam hal memilih jodoh yang itu sebenarnya begini ya. Jadi ini sebelum kita ngomongin aspek tuh, sebenarnya tuh Allah Subhanahu wa taala sudah memberikan kita semacam, kalau bahasa anak sekarangnya, free will begitu ya. Kebebasan, apa sih free will tuh? Kebebasan memilih gitu. Ya. Oke. Karena dalam Al-Qur'an Allah mengatakan zuyyina lin-nasi hubbus syahwat. Diberikan kita semua oleh Allah Subhanahu wa taala itu hubus syahwat, yaitu kecenderungan terhadap syahwat. Syahwatnya tuh bisa minan nisa, kepada perempuan. Kalau sudah punya hasrat kepada perempuan kan biasanya pengennya punya anak kan gitu. Minan nisa iwal banin kan gitu. Habis itu wal banin kepada anak keturunan, wal qanatiril muqantarah, kalau udah punya pasangan, udah punya anak, pengen punya harta yang banyak. Wal qanatiril muqantarah itu harta yang beragam. Wal minadz zahabi wal fiddah, daripada contohnya emas dan juga perak gitu ya. Ini kecenderungan kita, dan sesuatu yang lahir dari kecenderungan tuh syariat tuh kagak ngapa-ngapain tuh. Syariat kagak ngapa-ngapain maksudnya tidak ada beban dosa, juga tidak ada bobot pahala untuk sesuatu yang memang lahir dari kecenderungan kita. Kita ini punya kecenderungan bahwa mata kita suka ngelihat yang indah-indah. Kuping kita ini pengen denger yang enak-enak. Kan ya? Mulut kita pengen makan yang nikmat-nikmat. Makanya dalam hal makan tuh tidak ada kaitannya orang banyak pahala. Artinya makan tuh kecenderungan, maka tidak ada dosa, tidak ada pahala di dalamnya. Artinya orang makan tuh ya karena dia memang punya kecenderungan itu. Artinya kalau jangan dibilang kalau banyak makan berarti banyak pahala, enggak, atau sebaliknya gitu, enggak makan berarti enggak berpahala, enggak gitu. Tidur tuh kecenderungan kita. Jadi sesuatu yang lahir dari kecenderungan itu at-tasawi, kesamaan antara perintah dan larangan. Artinya tidak ada dosa, tidak ada pahala. Termasuk kecenderungan kita sebagai manusia. Sebagai manusia maksudnya kecenderungan kepada lawan jenis, yaitu dalam hal memilih pasangan. Maka sebahagian ulama menyebut ini nikah itu aslinya mubah memang, karena dia lahir dari kecenderungan manusia. Hal-hal yang lahir dari kecenderungan manusia itu ya manusia sendiri yang punya cara. Selama memang tidak menempuh jalan yang diharamkan. Dalam arti kan makan. Makan apa aja yang enak-enak kan gitu. Selama bukan makanan yang haram. Artinya ada makanan kan dikit ya. Makanan yang diharamkan tuh dikit. Ya yang banyaknya mahal kan ya. Dari mulai lidi-lidian, telur gulung, apalagi ya macam-macam tuh. Yang halal banyak, yang haramnya dikit begitu. Nah, itu ketetapan yang sudah baku. Artinya makan itu, tidur itu, berhubungan badan dengan pasangan, itu sesuatu yang tidak mendatangkan pahala, juga tidak ada dosa. Akan tetapi baiknya syariat, hal-hal yang mubah itu bisa menjadi sumber pahala ketika diniatkan sebagai ibadah. Jadi hal-hal yang mubah itu bisa dapat pahala jika diiringi dengan niat yang baik. Makan
niatnya agar punya tenaga untuk beribadah. Tidur, niatnya agar istirahat, agar punya waktu dan energi yang cukup untuk ibadah. Berhubungan dengan pasangan, niatnya sebagai apa? Niatnya untuk melahirkan keturunan muslim, atau juga niatnya untuk menjaga diri dari kemaksiatan. Nah, niat-niat yang baik itulah yang kemudian menjadi ladang pahala bagi kita, begitu. Makanya nih orang Islam ini termasuk umatnya Nabi Muhammad wabil khusus ini menjadi umat yang sangat beruntung. Bahkan untuk sesuatu yang apa istilahnya, yang itu lahir dari kecenderungan syahwatnya, dia bisa dapat pahala, begitu. Bekerja yang zahirnya mencari uang, kalau dia niat di dalam hatinya untuk menunaikan ibadahnya, itu menafkahi keluarga, atau menunaikan posisinya sebagaimana Al-Quran memposisikan laki-laki menjadi qayyim, begitu. Orang apa namanya, qawwamuna 'alan nisa, begitu, itu juga jadi ibadah. Jadi banyak pahalanya. Nah, berkaitan dengan memantapkan ini, yang tadi kita bilang bahwa adanya kesesuaian antara kecenderungan kita dengan apa yang selama ini disebutkan oleh syariat sebagai bagian dari agama, sebagai bagian dari syariat, begitu. Makanya hal-hal yang sifatnya anjuran mencari jodoh itu bukan kewajiban, ini sifatnya adab saja. Karena memang aslinya ini lahir dari kecenderungan orang pengen yang cantik, maka nggak ada larangan nyari yang cantik. Perempuan begitu ya, punya kecenderungan demennya sama mobil Wuling elektrik tuh, EV yang kecil mungil begitu gitu. Akhirnya dia nyari calon laki-laki yang harus punya mobil Wuling elektrik. Nggak ada yang salah gitu. Jadi itu kecenderungan sah saja, begitu. Namanya juga kecenderungan boleh-boleh saja. Cuman syariat ngasih tahu kecenderungan-kecenderungan kita tuh lahir dari otak yang terbatas. Kecenderungan itu kan dipengaruhi dari tingkat pendidikan sekaligus lingkungan. Nah, lingkungan kita ini bisa jadi mempengaruhi kecenderungan kita. Sebagaimana tingkat pendidikan pun juga. Dan semua aspek itu sangat terbatas. Gitu. Artinya kebenaran, kepastian mendapatkan kebahagiaan kalau mencari pasangan didasarkan budaya, lingkungan, atau juga background pendidikan, itu sesuatu yang nggak pernah pasti tuh. Tapi kalau kebahagiaan didasarkan atas tuntunan syariat, itu kebahagiaannya mutlak, bisa itu. Kan ya, kita kita lihat ya, ada ini, mohon maaf nih kalau ada profesi yang saya sebutin. Nah, misalnya dokter gitu ya. Dokter kita itu kan kalau bahasa anak sekarang tuh apa namanya? Family goals ya. Apa namanya family goal? Ini ya, Karena dokter sama dokter. Wah, kita lihat di pasangan serasi mm, begitu. Tapi nyatanya banyak juga kok kasusnya begitu. Atau yang paling dekat lah sama saya. Ada ustadz, pengajar, ceramahnya bagus, orasinya Masya Allah, nikah dengan perempuan yang ustazah juga. Tapi kita juga tahu banyak yang cerai kok begitu. Gitu. Jadi ini ini nih apa namanya, jangan jangan di apa istilahnya, pilihan itu, jaminan kebahagiaan itu bukan didasarkan atas kecenderungan kita gitu. Kita ya, punya kecenderungan, tapi syariat pun punya tuntunan gitu. Syariat nggak ngewajibin. Bahasa anak sekarang, ya gue juga tahu lu pengen yang cakep, gue juga tahu lu pengen yang kaya, gue juga tahu lu pengen yang keturunannya wah, gue juga tahu lu pengen yang terkenal, gue juga tahu lu pengen yang followersnya banyak, gue juga tahu gitu. Cuman nih nikah kan bukan asal itu doang gitu.
nikah tuh bukan asal terkenal doang, bukan asal jadi inspirasi orang, bukan asal jadi nikah tuh ibadah. Nih makanya gua kasih tuntunan begitu maksudnya, gitu. Ini tuntunannya begini, mau carinya yang begini. Jadi kecenderungan kita tuh mesti disesuaikan dengan kriteria kategori yang dituntun. Kita nggak bisa bilang yang diharuskan karena emang syariat nggak pernah mengharuskan. Sunda nikah sama Sunda nggak ada keharusan. Harus nikah sama yang satu etnis nggak gitu. Jadi apa namanya kecenderungan kita nih kita sesuaikan dengan tuntunan syariah gitu. Jadi kalau dalam hal memilih jodoh begitu ya, Hmm. bagaimana Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan itu kan ada beberapa aspek, yaitu ada aspek apa namanya yang ini hadisnya masyhur nih, mungkin teman-teman di sini pada hafal nih ya, jangan pas masuk kelas pertama kali emang yang dihafalin nih hadis ini nih gitu nih kalau udah mau nikah. Tunkahul mar'atu li arba'in kan begitu, tunkah al mar'ah. Walaupun sebenarnya nih hadis ini nih bukan kriteria bukan kriteria yang diinginkan, maksudnya gimana ya? Bukan kriteria yang jadi anjuran. Ini Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sedang menggambarkan kebiasaan orang-orang begitu ya dalam memilih pasangan. Kata Nabi Muhammad, perempuan tuh dinikahin yang pertama sebab li maliha, sebab karena hartanya, au li jamaliha, atau sebab kecantikannya, au liha linasabiha, sebab keturunannya, begitu. Au lidiniha, atau sebab karena agamanya. Jadi agama diakhirkan, ntar kita jelasin kenapa agama diakhirkan. Fadfar bidzati dini taribat yadak. Tapi peganglah aspek agama, maka taribat tiada keberuntungan. Keberuntungan itu maksudnya keberlimpahan rahmat akan bersamamu begitu. Orang biasa tuh nyari yang apa namanya yang cantik, orang juga biasa nyari yang punya harta, orang biasa nyari yang keturunan orang baik, tapi yang paling penting itu adalah aspek agama. Nah, agama ini dijadikan terakhir agar setiap pilihan-pilihan yang tadi di atas tuh itu tidak menjadi penentu. Yang menentukan tuh agama. Jadi kalau kita punya kriteria yang cantiknya tuh harus senyumnya nih kayak senyum Pepsodent misalnya. Jarak antar mata kiri mata kanan ini mesti nggak boleh lebih dari 5 senti misalnya. Gitu kan? Iya kan kayak apa namanya kayak di apa tuh kriteria putri Indonesia kan ya. Mancung hidungnya nih dari apa namanya itu nggak boleh lebih dari sekian senti. Kita punya kriteria tuh. Kemudian ternyata kriteria itu kita temukan tuh dalam diri seseorang yang kita pilih. Maka jangan jadikan itu sebagai patokan, tapi patokannya adalah agamanya begitu. Agamanya. Agama itu standar ya, maksudnya simpel aja. Agama itu menjalankan yang wajib, meninggalkan yang haram. Dah begitu. Artinya kalau kelihatan ini pasangan kita sholat 5 waktunya dijaga, baca Qurannya mampu. Ini baca Quran bukan rajin ya, tapi mampu gitu. Rajin doang kalau acak-acakan juga sama aja bohong itu. Jadi harus yang benar bacanya gitu. Soalnya ntar dia kudu jadi imam kan kalau dia laki-laki. Kalaupun dia nggak jadi imam, dia harus sholat. Sholatnya ada bacaan Al-Quran. Kemudian puasa Ramadan dia bayar. Santun terhadap orang tua itu kan kewajiban tuh. Menghormati lawan jenis. Menjaga pandangan tuh kewajiban. Itu aja udah ketemu cocok dah begitu. Gitu. Karena kalau agama dijadikan awal begitu. Katakanlah agama kita lihat nih
rajin nih ngajinya nih, sholat 5 waktu mau nggak usah ditanya gitu. Orang-orang belum ke masjid, dia udah di masjid duluan. Maghrib nih jam 6 sore, dia jam 6 pagi udah di masjid coba. Soalnya dia merbuat masjid, emang di situ tempatnya gitu. Pokoknya nih agamanya nih apa apa pontennya 100, kalau kata orang kampung pontennya 100 begitu. Tapi ternyata dilihat, wah, mukanya nih kurang ganteng nih, kurang apa siapa namanya, apa sih yang anak sekarang tuh yang kurang kayak artis Korea tuh namanya siapa tuh? Glowing. Glowing. Iya, gue gitu. Akhirnya ditolak. Akhirnya dia ditolak sebab karena ketampanannya, bukan gara-gara agamanya. Jadi agama dijadikan terakhir tuh agar menjadi gong begitu, menjadi penentu. Mungkin cantiknya sih enggak, hartanya juga biasa-biasa aja. Keturunannya juga bukan orang terkenal, keturunannya orang biasa, tapi agamanya bagus. Jadi cantiknya nggak memenuhi syarat misalnya, hartanya tidak memenuhi syarat, keturunannya juga tidak, tapi agamanya sesuai, maka dia dipilih. Jadi agama diakhirkan tuh bukan sebagai apa namanya, bukan bukan diakhirkan, tapi dijadikan penentuan gitu. Kalau ada orang yang apa namanya cantik, tapi agamanya jelek misalnya, iya sih dia sholat 5 waktu, iya dia nutup aurat, tapi mulutnya itu loh gitu, pedas gitu kalau ngomong. Itu kalau bahasa bahasa kita pikirnya tuh hadiyatul kalam. Perempuan dengan hadiyatul kalam itu perempuan yang tidak bukannya nggak boleh, tapi disarankan kalau mau dinikahin itu ditatar dulu dah begitu. Kira-kira 2 bulan lah di puncak begitu. Pelatihan begitu. Hadiah mulutnya pedas. Kemudian tertawanya terbahak-bahak misalnya begitu. Kan nggak ini sama perempuan. Jadi agama dijadikan terakhir tuh sebagai gong gitu. Dan faktanya 3 hal pertama sebelum agama yang disebutkan oleh Nabi itu tidak serta-merta menjadi apa namanya kebahagiaan. Maksudnya sumber kebahagiaan. Iya betul memang. Kalau cantik tuh udah pasti tuh nggak bahagia tuh. 100%. Udahnya cantik main Instagram lagi. Wah, udah. Itu lakinya tuh sakit jantung tuh. Iya, habis peristrinya pamer mulu cantiknya, jadi cantik dipamerin buat orang gitu. Makanya saya pernah lihat meme tuh di mana ya, saya lupa tuh. Jadi ada gambar laki perempuan. Jadi laki itu kalau malam hari pulang kerjaan tuh mukanya tuh aut-autan. Pokoknya digambarkan buruk begitu. Tapi setelah dia masuk rumah, dia mandi, kemudian dia bersih-bersih langsung glowing tuh gitu. Tapi sebaliknya nih kalau perempuan ini kalau di tempat kerja itu cantik. Itu cantiknya tuh bisa tahan lama tuh. Saya nggak tahu tuh kadang pakai minyak wanginya diguyur apa dipakai tuh sebenarnya tuh. Itu wanginya tuh dari pagi sampai sore itu masih wangi itu gitu. Itu cantiknya minta ampun. Tapi pas pulang kerja masuk rumah mandi bersih-bersih jelek gitu. itu itu kan ini ya nggak sesuai dengan apa yang dimaksud oleh syariat. Justru kan syariat menginginkan perempuan itu enak dipandang di rumah bagi suami. Ini nggak sebaliknya malah. Jadi dia di luar ini cantik, dandan rapi. Wah pokoknya semua apa namanya itu kantong tuh kantong itu tas 2/3 tuh isinya make up gitu. Iya, satu apa namanya sepertiganya air minum. Jadi jadi tapi ketika pulang rumah bersih-bersih, waduh kembali ke wujud asal. Nah, ini yang terjadi kan begitu. Ini apa namanya? Maka itu kecantikan udah bukan. Artinya kalau dia cantik saja belum cukup untuk membuat kita menjadi istilahnya tenang. Karena kan salah satu sumber
Apa salah satu tujuan daripada pernikahan itu kan mendatangkan ketenangan. Ketenangan itulah yang membuat kita punya konektivitas kepada Allah. Orang kalau nggak punya ketenangan tuh ibadah juga susah. Salah satu sumber ketenangan tuh pasangan. Maka pasangan wajib bisa menenangkan. Nah, kalau istrinya cantik kan ya, suami kerja, istri cantik kan begitu. Dia nggak tahu tuh istrinya tuh main apaan di rumah gitu. Lama-lama dia bosen di rumah, akhirnya dia mau kerja katanya gitu. Suami ngizinin, nanti kenapa-napa gak diizinin, takutnya marah minta cerai, udah kadung sayang, cantik soalnya gitu. Cuman kita juga khawatir perempuan cantik tuh kalau kerja tuh kerja apa dikerjain, maksudnya khawatir. Jadi kan iya, jadi maksudnya itu beban itu. Jadi nggak usah cantik-cantik dah begitu, sewajarnya orang kita aja. Kemudian iya kan cantik pas lagi dandan aja, udah lagi jalan ke Sandung Batu mukanya ini kan juga udah jelek lah gitu gitu. Jadi enggak, itu nggak bisa jadi sumber keterangan. Kemudian yang kedua, harta. Harta juga sama. Harta itu zillun zail, kata Imam Al-Ghazali itu. Dia itu adalah bayangan, hilang. Artinya bayangan tuh nggak pernah tetap. Pagi ada di timur, pagi ada di barat. Nanti ketika siang sampai sore dia ada di barat. Malam udah nggak ada matahari. Jadi harta tuh keberadaannya tuh misteri. Ya, tidak pernah bisa harta. Nggak usah apa yang ditampilkan oleh banyak apa namanya selebgram tuh itu nyewa semua, rental itu. Nggak ada yang asli. Iya. Gitu. Iya, ini kita ini mohon maaf nih karena anak sekarang ini kan seperti jadi ini ya, jadi kiblat itu media sosial tuh jadi standar. Makanya jangan tuh banyak kepalsuan di situ gitu. Sebelum ini dulu ada kamera 360 gitu. Kamera 360 tuh muka bopeng aja di mulus gitu. Apalagi sekarang ada AI kan ya. Iya. Muka pokoknya itu kepalsuan. Jadi harta itu tidak tidak apa namanya tidak kekal begitu. Apalagi kalau dia nggak punya agama. Kemudian keturunan juga sama begitu ya. Keturunan tuh berhenti ketika yang ditokohkan tuh pun meninggal dunia. Orang terhormat Fulan bin Fulan. Ketika anak-anaknya keturunannya tidak meneruskan apa yang dikerjakan, hilang sudah. Dan kalau kita mengandalkan keturunan tuh bukan laki. Laki-laki itu mayyakulu ha'anada gitu. Laki-laki itu gimana kata kata pujangga Arab, laisal fata mayyakulu kana abi. Orang laki itu bukan yang ngomong bapak gua gitu, engkong gua gitu. Jangan macem-macem loh. Encing gua kan ini, nah enggak lah, bukan laki-laki tuh begitu. Walakinnal fata mayyakulu ha'anada. Laki-laki itu yang mengatakan nih, gua nih, begitu bahasanya. Artinya dia membanggakan apa yang dia punya, bukan apa yang orang lain punya gitu. Artinya membanggakan itu bukan apa namanya, bukan pribadi. Nabi Muhammad SAW kurang terhormat apa coba keturunan Bani Hashim. Bani Hashim itu fam paling terhormat di antara Bani Quraisy itu. Tapi beliau tidak menggunakan ke apa istilahnya popularitas dari nasabnya untuk mendakwah Islam. Enggak, tapi beliau tunjukkan bagaimana Islam sebenarnya dari dirinya sendiri. Enggak pernah bawa-bawa Bani Hashim gitu. Enggak pernah bawa-bawa Bani Quraisy, enggak gitu. Ya kita gitu. Nah, tapi kalau agama begitu ya. Orang punya agama nih. Cantik dia. Maka kalau dia punya agama, kecantikannya itu enggak diumbar-umbar. Gitu. Sama seperti laki. Tampan dia. Dia punya, tapi kalau punya agama, dia akan taat terhadap agamanya. Iya dia tampan, ini fitnah, ini apa ini rezeki dari Allah. Bisa jadi berkah, bisa jadi fitnah. Tapi karena dia punya agama, dia tahu bagaimana cara memperlakukan ketampanannya ini. Iya dia punya harta, tapi kalau dia punya agama, agama yang menjaga hartanya. Dia tahu bagaimana mengalokasikan hartanya.
gitu. Orang apa namanya, orang yang namanya kalau punya agama, kaya apa miskin dia tetap sholat. Tapi kalau dia nggak punya agama, mungkin sholatnya pas lagi miskin aja tuh. Kan ya, kayak mahasiswa semester akhir, sholat tahajudnya rajin pas mau skripsi tuh. Udah Hmm. beres skripsi tuh udah gitu. Ini ya sholat malam. Ini kalau sholat malam rajin ketahuan nih. Tadi siang ketemu dosen minta direvisi katanya tuh. Begitu. Jadi apa namanya, agama itu menyelamatkan. Dia punya kecantikan, dia pakai untuk sesuatu yang mestinya, bukan yang kagak boleh. Begitu. Nah, tapi di lain itu, selain agama, ulama kita juga punya apa yang kita sebut dengan istilah kafa'ah. Kafa'ah itu keserasian antara pasangan, begitu. Kafa'ah ini kalau kata mazhab Imam Syafi'i, selain memang agama begitu. Artinya kalau ada perempuan, kita nih perempuan nih, nah, misalnya perempuannya nih agamanya baik begitu. Maka ketika datang laki-laki yang dari sisi agama tidak sekufu, dia punya hak untuk menolak begitu. Karena dilihat dari sisi agama enggak begitu. Enggak sesuai. Artinya dia nih santri, santriwati, kapasitas agamanya cukup cukup tinggi begitu. Tapi ini kafa ini sekali lagi ini bukan keharusan, tapi ini anjuran. Karena keberlangsungan rumah tangga itu bisa terjadi sebab adanya keserasian level antara pasangan begitu. Artinya tidak apa namanya, tidak apa maksud saya tuh, sulit untuk hmm, adanya keluarga yang langgeng kalau tidak ada keserasian. Keserasian itu dalam bahasa agama kufu, agamanya serasi. Dia agamanya baik begitu ya, suaminya pun baik. Kalau dia agamanya baik tapi yang datangnya buruk begitu, itu akan terjadi banyak banyak ketimpangan. Ketimpangan itulah yang kemudian menjadi menjadi sumber pertikaian. Dalam mazhab Imam Syafi'i selain agama juga ada yang namanya faktor, apa sih namanya, faktor sosial. Sosial itu misalnya nih, eh, apa sih namanya, ada termasuk pendidikan itu juga termasuk faktor sosial. Ada perempuan yang apa namanya punya pendidikan S2 misalnya. Maka karena dia ini berpendidikan cukup tinggi, maka eh, cara berpikirnya pun tidak sama dengan anak-anak yang berpendidikan lebih rendah, begitu ya. Kalau kemudian dia didatangkan atau datang kepada dia jodoh dengan orang yang pendidikannya jauh lebih rendah, hanya lulusan SMA misalnya. Ini kan ada ketidakserasian. Nah, dikhawatirkan cara memandang hidupnya juga berbeda. Perbedaan daripada pandangan hidup ini juga bisa melahirkan apa namanya pertikaian gitu. Akhirnya itu yang membuat keluarga tidak bisa di apa namanya tidak bisa dipertahankan. Maka itu faktor sekufu. Artinya nikah tuh sama orang yang sama kampung kita nyambung lah begitu maksudnya gitu. Jadi dia sama keluarga kita tuh akur begitu. Jadi artinya tidak mesti satu suku, tapi kalau mengerti, saling mengerti. Karena ketika orang menikah itu kan dalam syariat kan memang begitu. Dia tidak hanya menikah dengan si perempuan, tapi juga dia harus berhubungan baik dengan orang-orang yang dicintai oleh pasangannya begitu. Maka kalau kita tidak mengerti budayanya begitu, atau justru malah apa namanya, bersebelahan, bertolak belakang, ini yang dikhawatirkan terjadi perbedaan-perbedaan pandangan begitu ya. Makanya kan biasa kita lihat ya, kalau ada Gus
itu nikahnya sama Ning gitu. Nah, itu kesesuaian memang, nggak jadi timpang. Artis nikahnya juga sama artis gitu ya. Soalnya kalau artis nikahnya sama orang biasa, pas artisnya ngajak kopi, pikiran orang biasa kan kalau ngajak kopi dia tinggal nyeduh, ini ya. Lah, kalau artis kan ngopi ke Starbucks itu minimal 50.000. Itu kaget itu takutnya dia. Itu sekian hari begitu minta cerai kan begitu. Iya. Ada ada apa namanya? Siapa namanya tuh? Eh apa orang-orang pejabat misalnya. Ya adanya kesesuaian begitu. Tapi itu dari sisi sosial. Yang paling penting memang dari sisi agama. Insya Allah agama bisa menyelamatkan keberlangsungan rumah tangga. Dan yang jauh lebih penting lagi ketika sudah mantap, artinya sudah menetapkan, sudah melanjutkan ke apa namanya, ke arah yang lebih serius begitu, banyak-banyak bersyukur. Sebab ini pengalaman pribadi dan juga banyak pengalaman orang itu, ujian setelah khitbah itu jauh lebih besar dibanding sebelum khitbah, sebelum lamaran. Itu ujiannya gede banget. Kita ngelamar nih, ada orang perempuan yang kita lamar. Udah beres lah lamaran begitu. Tinggal waktu nikah tinggal ditentukan beberapa minggu, berapa pekan lagi. Itu ujiannya banyak. Itu rasanya tuh satu dunia tuh cantik semua. Cuman tunangan kita yang jelek tuh gitu. Iya, coba tanya sama teman-teman yang dari lagi proses itu ya, antara lamaran ke nikah tuh ujiannya berat. Perempuannya juga sama gitu. Berasa tunangannya aja tuh jelek gitu. Dari mulai mukanya, sikapnya, kok yang lain bagus ya. Sampai dibandingin tukang parkir Indomaret kayaknya bagusan tukang parkir Indomaret itu. Iya. Jadi maka yang harus ditekankan selain mantap pilihan yaitu bersyukur. Bersyukur. Bersyukur bahwa Allah Subhanahu wa taala mendekatkan kita kepada jodoh begitu. Karena kalau kita Betul. bersyukur, insya Allah pikiran-pikiran negatif itu hilang. Jadi pikiran itu sebab ketiadaan syukur kepada kita. Jadi syukur bawahnya kalau nggak syukur tuh bawahnya banding-bandingin aja begitu. Dan itu yang membuat hubungan tuh menjadi apa sih? Kalau bahasa anak sekarang tuh toksik lah. Ini bahasa-bahasa yang baru muncul belakangan. Saya juga baru nemu itu. Toksik itu gitu. Saya kira cukup sudah 30 menit saya sampaikan materinya. Jadi kita buka sesi tanya jawab dan diskusi. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya kembalikan ke Mas Riko. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallah. Ustaz Ahmad Zulkasih sudah menyampaikan pemaparannya dan silakan teman-teman disiapkan pertanyaannya sebelum masuk ke sesi tanya jawab. Ada beberapa informasi yang ingin saya sampaikan dulu. Yang pertama diantaranya adalah ya operator yang masih siap-siap. Ya, yang pertama itu kalau ini yang mau kajian dulu atau yang daurah dulu. Oke. Ya, daurah pendaftaran daurah sehati ke-8 masih dibuka. Silakan disimak dan tentunya bagi sahabat anggota yang sudah menjadi anggota sehati boleh dibantu menyebarluaskan informasi ini khususnya kepada yang sedang persiapan untuk menikah ya. Jadi bisa mengikuti daurah sehati. Yang sudah menikah pun boleh mengikuti daurah ini dengan tema menikah itu mudah, siap ganti status ya. Dan nanti insya Allah ada Ustaz Ahmad Zulkasih, kemudian Ustaz Ihsan Hakim, Ustaz Dahlan Sukandar, dan Ustazah Erika Surandewi dan Bunda Damayanti. Terus penyelenggaranya 28-29 Oktober 2023 dengan menginap di masjid. Ya, nantinya bagi yang sudah mendaftar akan mendapatkan tata tertib
Ya, tata tertib mengikuti daurah sehati yang tidak boleh dilanggar tentu saja. Dan yang ini kajian besok insya Allah ya. Ya, insya Allah sahabat-sahabat yang bisa hadir ya. Yang bisa hadir untuk kajian spesial besok Senin 16 Oktober 2023 ada Dr. Aisyah Dahlan ya bisa hadir di kajian ini di Masjid Darut Tauhid Jakarta Jalan Sepaku 1 nomor 43. Silakan yang memiliki keluasan waktu hadir karena memang hari kerja dan di jam kerja acaranya yaitu jam 9 sampai jam 8, jam 9 sampai dengan bilang waktu zuhur dengan tema kenali waktumu ya tadi ya iya iya kenali waktumu bahagiakan jiwamu begitu ya. Eh, Kemudian kalau kajian sudah selesai ya. Oh, Amazing Parents. Insya Allah juga ada Amazing Parents ini offline kalau nggak salah ya. Offline ya. Kalau Amazing Parents yang sama Bang Riko itu sama Ustadz Bente Jaisul Rahmat itu online juga melalui Zoom yang setiap Sabtu siang. Yang ini offline. Jadi nanti sahabat-sahabat bisa menghubungi 0813 8729 melalui WA ya. Jangan di calling ya, jangan di telepon, nggak diangkat nanti. Melalui WA cara ya, informasi dan caranya. Silakan. Yaitu mendidik anak sesuai zamannya. Ya, yang berikutnya masih ada ya yang berikutnya adalah memberi kesempatan kepada sahabat-sahabat untuk berdonasi mendukung dakwah DKM Darut Tauhid Jakarta. Silakan dicatat, dibikin screenshot ya, kemudian disimpan, siapa tahu nanti ada manfaatnya. Dan yang memiliki keluasan untuk scan, bisa di-scan QRIS untuk berdonasi. Silakan, seluruh donasi akan digunakan untuk kegiatan dakwah Darut Tauhid, DKM Darut Tauhid terutama lagi khususnya di kajian ngopi sehati seperti malam ini. Dan perlu diinformasikan ngopi sehati ini diselenggarakan 2 kali sebulan, Ahad pertama dan Ahad ketiga. Malam ketiga biasanya Ustazah Erika, namun karena beliau sedang ada tugas ke kota lain, keluar kota, dikhawatirkan nanti sinyal tidak bagus, maka eh, teman-teman dari tim Sati mengganti atau diisi oleh Ustadz Ahmad Zarkasi. Mudah-mudahan Ustadz juga bisa istiqomah di depannya. Amin. Baik, yang ingin bertanya, silakan. Kalau belum ada, eh, oh di chat ada ya. Oke, sebentar saya buka dulu. Iya, ini oke dari Titi. Ya, Teh Titi. Oh, belum. Maksudnya ini, oh iya, oke. Dari Setiani Rahayu, izin bertanya, melihat medsos saat ini, Ustaz, banyak orang tua yang senang anaknya itu pacaran. Tetapi di lain sisi, di medsos, banyak akibat yang ditimbulkan dari pacaran. Maka tinggal serumah sebelum halal, sehingga banyak laki-laki psikopat, main tangan, bahkan nyawa jadi taruhan. Pertanyaan saya, apakah jika laki-laki emosinya tinggi, bisa ada arah main tangan? Eh, Ya, mungkin mungkin diambil secara umum aja. Apakah kalau laki-laki yang memang mudah sekali dengan emosi tinggi, itu lebih mudah melakukan KDRT lah dengan fisik, KDRT yang jenisnya fisik. Iya, itu ya. eh ini jawabannya nih perlu studi nih, perlu
Kalau ada penelitian nih. Iya, perlu ada penelitian nih. Apakah sikap ringan tangan Hmm, terpengaruh dari emosi yang berlebihan emosi gitu ya. yang tinggi ya. Mm-mm. Saya sih tidak tahu ya. Tapi kalau pribadi yang seperti itu, begitu ya. Artinya kan kadang emosi itu juga diperlukan dalam beberapa hal, begitu. Jadi emosi itu diperlukan dalam, artinya emosi dalam hal wajar lah. Ketika ada misalnya ada pelanggaran syariat yang di luar batas, begitu Hmm, ya. hmm, Seperti ada perjudian hmm, di area tempat tinggalnya atau bahkan mungkin dekat sekali dengan rumahnya, begitu kan. Ini kan juga mesti disikapi dengan baik, salah satunya dengan emosi, artinya dengan keseriusan. Nah, tidak apa namanya, tidak mesti harus dengan yang sikap lemah lembut, begitu katakanlah. Jadi Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu pun dalam beberapa kasus ia menggunakan emosinya, seperti misalnya dalam hal peperangan misalnya, begitu. Jadi emosi itu tidak serta merta dikatakan keliru, tapi emosi yang berlebihan itu setiap hal emosi, setiap hal marah, gitu ya, mudah marah. Memang ini bukan itu. Kalau orang dengan sifat seperti itu berarti orang tersebut belum pandai untuk mengontrol dirinya. Orang yang belum pandai mengontrol dirinya itu juga akan menyusahkan orang sekitarnya, begitu. Jadi sebaiknya apa namanya, difikirkan matang-matang ketika memang ada datang seorang atau didatangkan orang dengan sikap seperti itu, gitu. Jadi artinya dia sulit untuk mengontrol dirinya sendiri. Dalam setiap hal dia harus marah. Dalam setiap hal dia harus marah. Ketika amarahnya memuncak dan tidak ada yang bisa mengontrolnya, dia di dalam rumah misalnya hanya ada istrinya dan istrinya pun di bawah kuasa dia, ya berarti kan bukan tidak mungkin ada kekerasan yang terjadi. Makanya itu juga menjadi pertimbangan. Menjadi, suaranya kecil ya, tes. Eh, kalau di saya normal, Ustaz. Dan Ah, sahabat-sahabat lain, ya iya. kasih jempol saja kalau yang suaranya bagus. Iya, Iya. jadi apa namanya, saya kira itu ya. Jadi mengontrol diri. Dan kalau memang kita punya orang yang kita lihat punya potensi baik menjadi pasangan, tapi punya 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 kepribadian yang cukup emosi, mungkin kita bisa jadi penyuluh orang tersebut bahwa emosi itu tidak serta-merta menyelesaikan masalah, gitu. Hmm, iya. Kan salah satu salah satu sebab orang sering emosi itu karena dianggap bahwa dengan marah itu eh, masalahnya bisa terselesaikan, padahal sama sekali kan tidak, begitu. Tapi pada intinya itu bahwa sifat laki atau perempuan dengan sikap seperti itu akan menyusahkan orang sekitarnya karena Hmm, dia tidak bisa mengontrol dirinya, apalagi dia mengontrol orang lain, begitu. ya, baik. Itu beneran puas ya. Ya, yang berikutnya dari Dinda Permatasari. Ustadz, jika laki-laki sudah punya pilihan, lalu dikenalkan ke orang tuanya, tapi ternyata orang tuanya kurang suka
dengan pilihan anaknya. Ketika ditanya alasannya apa dan kenapa, orang tuanya tidak memberikan jawaban yang rasional. Hanya sekedar tidak suka saja. Bagaimana harus menyikapi hal ini, Ustaz? Dulu itu kan juga ada ya, itu dalam riwayat Imam At-Tirmidzi ada perempuan yang datang kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Dia mengadu kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa dia dinikahkan dengan laki-laki, dinikahkan oleh ayahnya dengan laki-laki yang dia tidak suka begitu. Lalu didatangkanlah ayahnya kepada Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu Nabi Muhammad meminta kepada ayahnya agar memerintahkan suaminya untuk menceraikan istrinya ini gitu, karena dia apa namanya, eh, dia tidak apa namanya, tidak menyukainya. Nah, dalam hadis ini nih jadi ibrah bagi kita, sekaligus jadi peringatan bahwa betul memang orang tua gadis, orang tua laki ya, itu punya kuasa untuk menikahkan anaknya dengan siapa yang dia mau, sebagaimana juga dia punya kuasa untuk menolak laki-laki yang dia anggap dia nggak suka. Nah, punya hak itu karena memang selama orang ini gadis, perwaliannya ada pada ayahnya, begitu. Maka pernikahan tidak mungkin bisa terjadi kecuali dengan izin dari orang tua gadis laki, ini laki si bapaknya gadis. Tapi di satu sisi orang tua ini wajib nih, punya kewajiban menikahkan dengan anak gadisnya dengan laki-laki yang sesuai keinginan perempuan dan tidak melanggar syariat begitu ya. Artinya selama laki-laki itu tidak punya cacat syariat, sholat 5 waktu jalan, ia mungkin kurang pinter agama, tapi kan itu bukan syarat beragama. Syarat beragama itu kan menjalankan agama, bukan pinter beragama. Mungkin begitu. Maka sejatinya begitu ya, sejatinya tuh dia telah mengabaikan hak anaknya. Ya tentu itu tidak diperkenankan, tapi kan mungkin orang tua punya motif yang berbeda begitu ya. Nah, jadi satu sisi si orang tua gadis punya hak, artinya punya kuasa, anak perempuan juga punya punya hak untuk menolak atau juga menerima begitu. Nah, cuman masalahnya nih, ini apa namanya? Ini kalau ini nasihat bukan dari ustadz, ini nasihat dari orang tua yang punya anak gadis begitu. Jadi sekarang saran saya, apa yang dipesankan oleh orang tua kita gitu, insya Allah di dalamnya ada kebaikan. Jadi mungkin dengan asam garam pengalaman hidupnya, dia menilai laki-laki ini tidak layak untuk perempuan dengan apa nilai secemerlang anak beliau begitu ya. Dia Hmm. sudah menilai anak beliau ini dengan nilai cemerlang, kemudian laki-laki itu datang, zahirnya disenangi oleh si anak gadis, tapi dia melihat ada sisi yang, dan penilaian itu saya yakin bukan bukan atas karena tidak suka, tapi atas karena asam garam pengalamannya serta juga kecintaannya terhadap si anak begitu ya. Artinya ini kita melihat dari sisi yang positifnya begitu ya. Dari sisi positif, saya begitu sebagai orang tua yang punya anak gadis mungkin melakukan hal yang sama begitu. Karena apa namanya, kita ini orang yang berpengalaman begitu ya. Dan kerasnya kehidupan, susahnya menjaga anak perawan begitu kan ya. Jadi mungkin ada hal lain yang menjadi nilai dari si bapak yang kalau dijelasin anak itu kurang paham. Makanya dibilang aja, papa nggak suka begitu. Tapi yakin bahwa orang tua tidak pernah menyengsarakan anaknya. Kalau memang betul atas dasar
bahwa artinya ketidaksukaannya tuh atas dasar yang remeh, bahkan justru cenderung tidak sesuai syariat, ya dia akan menanggung itu di hadapan Allah. Si orang tua gadis ini dia nolak begitu. Kenapa bapak nolak gitu? Gue nggak suka hidungnya kemancungan. Itu kan gak ada hubungannya sama agama tuh kan gitu. Ini dia menanggung keputusannya di hadapan Allah karena memang dia punya tanggung jawab dari Allah untuk itu. Begitu. Artinya kita melihatnya positif aja begitu bahwa orang tua kita ini sayang sama kita gitu. Motif-motif lain yang mungkin terjadi daripada orang tua itu tanggung jawab dia kepada Allah. Kita sebagai anak sudah memberikan apa namanya nasihat begitu, apa itu sudah memberikan masukan begitu, Pak. Ini kalau begini, begini, ini begini, jangan begitu, gitu. Selesai sudah begitu. Saya kira cukup itu. Iya, baik. Eh, dari Kang Mohon Casman, izin bentar. ya sebelumnya eh, untuk saya beritakan, sampaikan dulu kepada sahabat semuanya di ngopi ini, mohon pertanyaan tidak bersinggungan atau eh, berkaitan dengan tema-tema yang akan dibahas pada Daurah Sehati ke-8 ya. Karena ini akan membutuhkan waktu yang lebih panjang karena bahasan sendiri, waktu sendiri, dan tentunya seperti yang ditanyakan oleh Kang Sasman ini, minta dijelaskan langkah-langkah dari ta'aruf, awal kenal sampai kepada pernikahan. Nantinya masalah ini akan dibahas secara khusus di Daurah Sati 8 ya, Kang Sasman, oleh Ustadz Ahmad Zarkasi. Namun nanti di sana nanti di Daurah Sati hanya sampai pada, oh ya, sampai pada akadnya ya, belum sampai ke walimah nantinya. Jadi nanti ada ta'aruf, khitbah, dan akad nikah. Tapi dibahasnya di Daurah Sati. Bagi teman-teman yang belum mendapatkan informasi, silakan bergabung di Daurah Sati 8 dengan menghubungi adminnya di 0813 8729. Ya, saya sampaikan kembali bahwa untuk pertanyaan eh, di ngopi menjelang Daurah Sehati, mohon tidak berkaitan ya dengan eh, tema-tema yang dibahas di Daurah Sehati. Jadi saya ulangi lagi bahwa tema yang akan dibahas adalah mengenai ta'aruf, khitbah, akad nikah, itu juga sehati sama fikih tolak dan juga indahnya malam pertama. Itu yang utama dibahas di Daurah Sehati. Terima kasih dan untuk Kang Sasman, begitu Ustaz penjelasannya. Ya, karena Kang Sasman kan nanti insya Allah Ustaz akan menjelaskan secara penuh dan panjang lebar di acara Daurah Sehati. Kalau ini butuh waktu sendiri nih. Kalau ditanya Iya. dari ta'aruf sampai akad nikah bisa 4 jam nih. Baik, saya ke pertanyaan yang melalui jalur pribadi ini Ustaz, dari WA, terkait masalah kemantapan hati, apalagi kita harus mantap dengan pilihanku. Terkadang dihadapkan pada satu kondisi yang tidak sepenuhnya mendukung ke arah itu. Misalkan kita sudah mantapkan hati, tapi ketika orang tua masih kurang yakin dan kurang setuju, apakah kita harus mengikuti keputusan orang tua? Saya sudah berkali-kali dihadapkan pada kondisi itu, hingga yang harusnya sudah siap nikah 3 tahun yang lalu, tapi sampai hari ini saya belum ditakdirkan menikah. Apakah orang tua yang harus menjadi penen, ini penentu maksudnya ya, penentu anaknya boleh iya atau tidak terkait jodoh. Mohon pencerahannya. Ini yang nanya laki apa perempuan? Ikhwan, Perempuan. Ikhwan Ustaz, Oh, dari Ikhwan. laki. Iya, laki-laki. Eh, ini agak susah juga nih jawabnya nih, begitu. Jadi memang hmm, saya itu punya kecenderungan
Ini bukan kecenderungan sih, saya ini punya pandangan sejak dulu begitu, Hmm. bahwa orang tua itu wajib ditaati gitu. Hatta sampai pada pilihan jodoh gitu, itu pun disesuaikan dengan apa yang diinginkan oleh orang tua. Ini 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 kalau nih urusan laki nih. Kalau secara agama laki itu kan boleh nikah tanpa wali. Enggak butuh wali kalau laki. Bang, yang wajib wali itu kan perempuan. Jadi anak gadis menikah, Hmm. anak gadisnya harus bawa wali. Wali akad, Ya. walinya laki, langsung ke laki. Artinya maju pada pernikahan tanpa persetujuan orang tua secara agama sah begitu. Secara agama sah begitu. Eh, tapi itu tidak sesuai dengan asas kepatutan sebagaimana yang kita pegang sebagai orang Indonesia begitu ya. Sama misalnya seperti apa namanya orang sholat misalnya. Sholat menghadap kiblat, menutup aurat gitu ya. Tapi menutup auratnya hanya dengan kain satu lembar gitu, yang dia pasang, yang dia pakai menutupi pusar sampai lutut. Secara agama sah gitu, tapi tidak sesuai dengan asas kepatutan gitu, asas kepatutan. Asas kepatutan itu ya sesuai dengan standar agama dan juga sesuai dengan norma yang berlaku gitu di lingkungan. Kayak kita nih kan kalau sholat pakai kain sarung. Tapi pakai kain sarung ini tidak sesuai dengan norma kepatutan kalau kita berada di misalnya di Mesir begitu ya. Hmm. Misalnya di Arab Saudi begitu. Itu kan norma itu disesuaikan dengan kita berada. Nah, jadi secara agama sebenarnya emas ini punya kuasa atas diri emas sendiri, apalagi udah dewasa gitu ya. Tapi saran saya begitu ya, saran saya nih sudah mungkin beberapa kali sudah terjadi, tapi saran saya coba diskusi dengan orang tua, pengennya tuh yang kayak gimana begitu. Pengennya tuh yang A, B, C, lalu kita pengen yang A, B, C, cari dah tuh kesesuaian gitu. Artinya dari dua pilihan itu dicari kesesuaiannya begitu. Jadi jangan sampai ada pertentangan. Dan ini dari pandangan pribadi yang bagi saya, apa kata orang tua tuh kudu dijalanin begitu. Ini pandangan saya nih, gitu. Hatta dalam hal apa namanya dalam hal ini laki-laki punya hak menikah, tapi kalau kata ininya jangan begitu. Kita kita khawatir ketidakberkahan dalam kehidupan ini mungkin terjadi gara-gara hati orang tua yang tersakiti begitu. Dan apa namanya kasus tentang bukan kasus, artinya kita mendapati riwayat bahwa ridhonya Allah ada pada ridho orang tua dan sebagaimana murkanya ada pada murka orang tua. Maka itu karena kan akhirnya ujungnya juga kagak tenang juga Mas itu. Hmm. Ini kita katakanlah kita terobos nih. Oh, gua laki, gue punya duit, punya rumah, ada kendaraan, gue majuin diri gitu. Hmm. Seminggu, 2 minggu dikenalin. Itu kan kita dikucilkan akhirnya. Hmm. Itu emaknya nggak demen sama dia. Akhirnya bininya pun tidak juga disukai oleh emaknya. Itu misal. Ini kan jadi masalah ke depannya juga gitu. Maka bagi saya apa sih istilahnya yaitu tadi bahwa diskusi kepada orang tua lalu mencari nih mak nih dari kemarin nih saya udah bawa yang begini mak nggak suka, Hmm. bawa yang begini mak nggak suka, ini kira-kira mak maunya yang bagaimana gitu, maunya yang bagaimana, dicari dah gitu diskusi. Ini ketemu nih mak nih yang begini nih mau apa gitu, jadi insya Allah pernikahannya jalan begitu,
hubungan kita dengan keluarga pun menjadi baik begitu ya. Oke. Ya, ini sekaligus menjawab pertanyaan lanjutan dari Dinda Permatasari tadi yang menanyakan tentang bagaimana seorang ikhwan bersikap kalau yang tadi ditanyakan ke maknya nggak suka. Nah, itu eh, Dinda menanyakan nanti jika bagaimana sikap si laki-lakinya. Jadi betul diskusi ya Iya. Ustaz. Diskusi dengan orang tua. Tadi sudah dijawab ya, Dinda. Yang berikutnya adalah Dan dari ini Mas Riko saya ya, tambahin ya. Nikah itu kan ibadah ya. ya, betul. Maka jalan menuju ibadah itu juga dihitung sebagai ibadah. Artinya upaya-upaya yang kita lakukan pun tidak berhasil, orang muslim tuh punya optimisme bahwa apa yang dikerjakan itu akan jadi pahala bagi dirinya. Ya, Karena tidak pernah dituntut dalam syariat kita tuh berhasil. Yang dituntut oleh syariat itu kan kita ikhtiar. ikhtiar. Itu udah Betul. melakukan nih, diskusinya udah, nyarinya udah, belum terjadi. Ya emang jangan-jangan pahala kita di sini nih, pahala nyarinya kan begitu. Hmm. Jadi Eh, emang jadi yakin bahwa kita tuh bahwa muslim tuh punya akhirat. Nah, di akhirat itulah semua amal kita di dunia pasti diberikan ganjarannya sekecil apapun. hmm. Maka upaya kita berikhtiar menuju ibadah ini begitu itu juga dicatat sebagai ibadah. Jadi jangan apa namanya, aduh capek nih nyari Ya, kagak ini mulu bikin jangan Udah keluar aja ah, istirahat biarin aja. gitu ya. Ah, udahlah ntar juga tua dah ada jodoh mah nikah nikah aja gitu. Iya, itu tadi yang disampaikan Ustadz sebagai jawaban dari Fani dari Bandung ya. Ini eh, bagaimana cara menjaga semangat dalam menjemput jodoh gitu. Karena mungkin sampai sekarang belum bertemu dengan jodohnya. Tadi malah Ustadz bilang menikah itu sunnah. Setahu sedengar pendengaran saya ini menyebutnya mubah ya Ustadz ya. Bah, Iya, bahkan bisa mubah begitu ya. Nah, tadi Ustadz juga sudah menjawab Fani bahwa terus saja menyebut jodoh prosesnya ikhtiarnya gitu karena ada nilai pahala di situ. Silakan Ustaz menanggapi. iya, Jadi ini jadi ini jalan ibadah ya. begitu. Jadi Hmm. menu apa namanya sebagaimana kita ke masjid lah mau sholat, inti ibadahnya kan sholat. Tapi Hmm. apakah jalan ke masjidnya itu tidak dihitung sebagai ibadah? Itu kan ibadah. Upaya Hmm. menuju ke masjid tuh. Kita punya keinginan sholat berjamaah dengan segala kesibukan. Lalu kita rapiin nih satu demi satu, waktunya kita atur. Ternyata pas nyampe masjid jemaahnya udah selesai. Gitu. Kira-kira itu jalan kita ngerapihin waktunya kita tuh beresin kerjaan satu persatu tuh sia-sia apa enggak tuh? Hmm. Itu enggak sia-sia, itu pahala bagi kita begitu. Belum rezekinya kita punya husnudzon. Jangan-jangan ntar kalau ikut berjamaah di hatinya punya kesombongan. Jangan-jangan nanti kalau berjamaah merasa sudah cukup banyak ibadahnya begitu. Itu jangan-jangan kalau dapat jodoh sekarang belum cukup punya mental. Jangan-jangan kalau dapat jodoh sekarang belum cukup untuk bisa membimbing. Jangan jadi Allah punya itu selalu apa namanya berhusnuzon Hmm. kepada Allah dan kita yakini bahwa upaya kita ikhtiar kita ini bukan main-main. Kita bukan pengen gaya-gayaan depan orang biar Hmm. dikata udah nikah. Kita bukan pengen apa istilahnya biar punya status Instagram main suap-suapan, bukan begitu. Kita nih pengen ibadah. Maka jalannya ini kita nikmati sebagai jalan jalan ibadah. Belum dapat ibadahnya, Allah punya maksud lain, Allah punya hikmah lain. Makanya tuh kita punya doa dari Nabi Muhammad SAW agar nih setiap kejadian yang menimpa yang mungkin tidak menyenangkan tuh hati kita tuh punya selalu pikiran positif kepada Allah biar nggak suuzon begitu, yaitu Allahumma rzuqni lathaifal qalbi, ya Allah berikanlah aku, anugerahkan aku kelembutan hati. Itu doa yang diajarkan oleh Nabi supaya kita nih selalu bisa melihat hikmah begitu.
selalu bisa melihat hikmah dari apa namanya yang datang kepada kita, mungkin sesuatu yang tidak menyenangkan, termasuk kegagalan ini. Jadi selalu bisa melihat hikmahnya. Ya Allah, anugerahkanlah aku lataifal qalbi, kelembutan hati. Jadi kalau dapat kelembutan, niscaya dapat hikmah. Orang kalau dapat hikmah dari Allah, ini melihat segala sesuatu itu tidak bernilai kecuali pengharapan kepada Allah. Artinya apa yang tidak menghubungkan dia kepada Allah. Kalau meratapi kayak gini nih nggak jadi apa-apa. Ngeluh sono sini nih nggak jadi apa-apa. Udah jadiin aja yang kemarin tuh ibadah gitu. Jalan sono sini tuh ibadah, nyari sono sini ibadah gitu. Malu sama orang ya emang juga malu begitu. Cuman kan malunya bukan buat maksiat kok begitu. Lagi juga dikatain orang tuh kagak bikin kita masuk neraka gitu. Kita dipuji orang juga kagak bikin masuk surga begitu. Takut amat sama orang begitu. Oke. Baik. Ah, ini dari Mbak Lili. Mbak Lili on kan, Mbak Lili mau langsung sama Ustadz atau mau dibacain aja chatroomnya? Dibacain aja. Ya dibacain aja ya. Padahal udah on kan. Kalau mau bicara langsung silakan. Baik, saya bacakan ya. Jika laki-laki ini dari Mbak Lili, jika laki-lakinya tidak betul-betul terbuka, jujur dan bergerak gitu, artinya diem aja, baiknya kita sebagai perempuan diam saja atau boleh memutuskan untuk melakukan sesuatu, Ustaz. Jadi kalau nggak salah kasusnya yang kemarin Mbak Lili ya. Jadi Mbak Lili apa ya mungkin sudah sedang proses ta'aruf gitu. Tapi kok kelamaan mungkin dia ta'arufnya ya. Sehingga laki-lakinya tuh diem aja gitu loh Ustaz. Gimana? Iya. Apakah yang pihak perempuan boleh boleh bergerak lebih dulu, memutuskan sesuatu agar si laki-laki itu bergerak gitu. Iya, boleh kalau yang dimaksud perempuan bergerak tuh minta dinikahkan begitu, segera tuh nggak ada masalah begitu. Dulu ada perempuan, saya lupa tuh namanya tuh, yang datang kepada Nabi Muhammad SAW minta dinikahkan begitu. Jadi beliau menawarin lebih dulu kepada diri Nabi. Artinya kalau seandainya perempuan menawarkan lebih dulu, tidak boleh, pasti nabinya ngelarang. Nabinya bilang, nggak boleh perempuan masa nawarin dulu, udah ntar aja. Enggak, Nabi Muhammad nggak bilang begitu. Nabi Muhammad SAW justru meminta kepada para sahabat yang hendak menikah untuk menerimanya begitu. Artinya tidak ada larangan gitu. Dan memang saya kira kalau zaman sekarang ya itu mesti diminta tuh supaya apa namanya sikap ya, laki-laki itu sikap. Lu jangan tarup doang loh begitu. Habis tarup ngilang gue. Sikapnya mana yang mau diterusin apa kagak nih begitu. Jadi itu saya kira ini perlu pihak perempuan jika memang dirasa sudah waktunya. Artinya kalau hari ini ta'aruf, besok minta ya kan kagak wajar. Masa baru sehari udah langsung nagih kan? Kayak orang apa namanya? Kayak orang apa namanya beli sepeda bekas di OLX kan gitu. Sekarang nanya besok diminta gan. Jadi kan nih sepedanya. Kok tuh wajar tuh. Tapi kalau soal nikah kan nggak bisa sehari gitu. Jadi harus mungkin udah cukup nih 3 minggu terlalu lama. Jadi diminta keseriusannya mau diterusin apa mau gimana begitu. Oke. Oke, Mbak Lili, gimana? Sudah jelas? Oke. Berarti, berarti kalau begitu Ustadz, kita harus sebagai perempuan harus tegas dan memberikan batas waktu begitu ya Ustadz ya? Iya, ya tegas tuh tidak harus dengan batas waktu ya begitu. Artinya kita menunjukkan keseriusan kita kepada pihak laki agar pihak laki itu sigap begitu. Ya mungkin dengan batas waktu kita kalau memang itu diperlukan begitu. Tapi dengan apa sih kalau bahasanya tuh dengan ungkapan yang
apa istilahnya, ya memang menunjukkan bahwa kita ini benar-benar nunggu loh begitu. Artinya tidak artinya ketegasan itu bisa diungkapkan dengan pemberian batas waktu atau bisa juga tidak begitu. Jadi tinggal disesuaikan saja dengan kondisinya. Oke. Terima kasih banyak Bang Riko, terima kasih Ustaz. Iya, sama-sama. Chat, Ustaz. Masih di Purwokerto? Masih, alhamdulillah. Baik, makasih Mbak Lili. Baik, yang Masih. berikutnya dari Diandra. Ini, iya, bagaimana jika seorang perempuan menyukai seorang laki-laki, tapi tidak berani mengungkapkan dan tidak memiliki perantara untuk ta'aruf? Apakah cukup dengan sholat istiqoroh atau sholat hajat saja? Karena perempuan ini juga belum terlalu mengenal keluarga dan laki-lakinya juga eh, hanya melihat si laki-laki ini memiliki kegiatan dan keseharian yang insya Allah baik. Bagaimana Ustaz? Iya, kalau punya burung merpati kasih surat burung merpati itu biar nyampe ke lakinya begitu. Eh, ya. Iya, kayaknya laki-laki sih nggak ada yang tahu perasaan hati orang, hati perempuan apalagi ya. Jangankan apa yang dalam hati, yang udah diomongin aja laki kadang bingung tuh begitu. Maka jadi yang harus dilakukan pertama kalau memang sudah punya kecenderungan terhadap laki-laki tersebut, coba pelajari lebih detail. Jangan yang artinya jangan yang kelihatan di medianya saja begitu ya. Jadi pelajari lebih detail agar nantinya tidak tertipu gitu. Jadi pelajari lebih detail. Lalu kalau memang sudah begitu, sudah dipelajari dan dirasa ini cocok, maka mantapkan hati berdoa sambil cari ini caranya nih. Dia kan dilihat mungkin kerjanya di sini atau mungkin kuliahnya di sini. Dari situ saya punya kenalan, artinya carilah cara-cara yang memang bisa menghubungkan selama itu baik gitu, atau selama itu tidak melanggar ketetapan syariat. Di samping doa gitu. Jadi kalau cuman doa aja begitu, istikharah saja tanpa ada cara yang lain, ya tentu kan itu bukan bukan yang ideal begitu. Oke? Oke, ya. Tapi yang pasti itu mesti dipelajari lebih detail karena yang nampak itu susah untuk apa namanya dipahami. Iya, betul. Baik. Eh, Sahabat yang lain mungkin ingin berbicara langsung dengan Ustadz. Ya. Eh, Kang Denny, mau bicara langsung? Ada yang ingin ditanyakan? Ya, baik. Yang lain, yang lain silakan. Yang mau bisa langsung bisa resen. Kalau tidak, saya lanjutkan lagi. Ternyata banyak nih yang nanya ini Ustadz. Wah, sama jam berapa ya? Dari Sari, ya. Sari dari anggota Angkatan 7. eh, kita selalu diberitahu kalau menikah, ya tadi sudah disinggung, cari yang agamanya baik. Tapi kadang bagi agamanya baik, tapi mungkin bagi B, C, D, dan seterusnya, tingkatannya berbeda. Eh, itu bagaimana Ustadz? Standar, ini Ya, memilih standar soleh, soleha, standar agama yang kalau memang agama menjadi tolok ukur, standarnya itu yang bagaimana? ya. Kalau Jadi dalam syariat itu ada namanya al-adalah az-zahirah, al-adalah al-batinah. Ada kesalehan zahir, kesalehan batin. Nah, kita ini tidak dituntut untuk mengetahui kesolehan batin karena kan nggak terlihat. Kesolehan batin itu maksudnya kebersihan hatinya begitu.
ketundukannya atas kesombongan, artinya orangnya nggak sombong dan macam-macam. Jadi ini kita nggak dituntut. Yang kita tuntut untuk bisa mengatakan nih orang soleh nih baik agama. Yang zohir-zohir aja. Yang zohir tuh apa? Yang zohir tuh sederhananya menjalankan kewajiban, menghindari keharaman. Dah itu aja. Yang wajib apa nih? Laki-laki wajib sholat 5 waktu. Secara zohir sholat gak dia? Sholat 5 waktu begitu. Kemudian apalagi yang wajib? Laki-laki tuh wajib berpakaian menutup aurat. Tapi juga yang menutup auratnya yang pantas begitu. Dilihat pakaiannya, oh selalu pakai apa namanya pakaian menutup aurat. Nggak pernah terlihat terbuka auratnya begitu ya. Dan menutup auratnya pantas begitu. Ya dia sih nutup aurat pakai baju yang nutup aurat. Tapi kalau bajunya gambar apa namanya Superjet itu kan itu kartun anak-anak itu bocah itu nggak pantas itu. Dia pakai baju gambar Sailor Moon misalnya. Itu kan nggak pantas itu. Jadi yang nutup aurat dan pantas. Kemudian sikap ya orang apa namanya wajib berkata baik. Dia tidak mengeluarkan umpatan-umpatan kan itu menghina. Bahkan sesama muslim itu kefasikan. Jadi menghina sesama muslim itu kefasikan dan itu sudah keluar dari ketaatan. Arti setidaknya walaupun itu bukan maksiat sebagaimana berzina tapi itu kemaksiatan juga. Artinya dia mengerjakan yang wajib dan meninggalkan yang haram. Apa yang haram? Ya misalnya eh ini saya sebut aja nih ya gitu. Apa namanya dangdutan misalnya kan. Ada laki yang kalau malam minggu udah siap-siap, klimis banget. Mau kemana bang? Lu dangdutan sono katanya. Katanya biduannya baru nih kata dia. Itu kan berarti dia tidak terjaga dari dari keharaman begitu. Atau juga apalagi melakukan hal-hal yang tidak perlu, begadang sampai malam begitu. Jadi ini sesuatu yang jadi intinya bagi saya kesolehan itu agama itu adalah kesolehan zahir, melakukan menunaikan kewajiban, menghindari yang haram. Udah cukup itu begitu. Yaitu meninggalkan yang haram dan juga menunaikan kewajiban begitu. Oke? Baik. Yang berikut dari Feby berkaitan dengan tema kita malam ini, Ustadz mau bertanya, cara memantapkan hati dengan cara yang bagaimana Ustadz? Mohon doanya juga Ustadz, semoga dimudahkan dan didekatkan dengan jodoh saya di tahun ini. Mungkin maksudnya bentuk ikhtiar nyatanya itu seperti apa memantapkan hati. Jadi kalau Ustadz Zat kasih singgung kan masalah ya harus yakin Allah begitu. Nah bentuk ikhtiarnya itu seperti apa? Iya, tentu pertama yang zahir ya, yang zahir kita Ya, kerjakan oke. itu penelitian. Penelitian ini maksudnya bukan kayak orang bikin skripsi, bukan gitu. Jadi diteliti sikap orang yang kita tuju ini, yang memang menjadi target kita ini sudah sesuai gak dengan standar-standar syariat. Diteliti nih dari mulai menjalankan kewajibannya, begitu kemudian meninggalkan haramnya, dari mulai pergaulan. Kalau itu sudah kita teliti dan kita mantap, lalu munajat kepada Allah. Jadi melakukan istikharah kalau bahasa orang agama. Atau berdoalah setiap selesai sholat untuk diyakinkan bahwa memang dia ini jodohnya begitu. Kalau memang dan jawaban ikhtiar itu jawaban istikharah itu bisa macam-macam ya. Jawabannya itu bisa memang didekatkan. Didekatkan tuh maksudnya apa sih kalau bahasa anak sekarang tuh mestakung. Semesta mendukung gitu. Ini 5 hari sebulan dia berdoa kok lancar ya, kok makin dideketin ya. Hmm.
ternyata pamannya sama orang tua kita kenal. Ternyata abangnya sama kakak kita kenal. Jadi ini kan juga bagian dari jawaban istikharah. Iya. Atau bisa jadi memang hatinya makin makin mantap. Hatinya sudah tidak lagi terbuka untuk orang lain. Itu kan juga jawaban dari istikharah. Artinya tidak selalu jawaban itu pakai mimpi begitu. Iya, Ya, betul. karena orang kalau tidur saking capeknya tuh kagak ada mimpi itu. Lu lelap itu tidur atau bangun seger gitu, nggak ada mimpinya. Malah yang ada mimpinya kadang-kadang dia kebingungan itu bangun kan ya. Jadi itu jawaban istikharah itu bisa dengan memang iya bahwa ada hal yang dilancarkan, dimudahkan begitu. Iya, betul. Oke. Ya. Baik, yang berikutnya dari Meli di Serpong. Ustaz, apakah bertemu dengan laki-laki yang kurang baik itu juga Allah yang mengatur? Dan benarkah rasa cinta itu juga Allah juga yang mengaturnya, yang menumbuhkannya? Ini bertemu nih maksudnya apa nih? Ya mungkin sudah ikhtiar, tapi ketemunya ya penilaian Meli mungkin dengan bahwa laki-lakinya kok yang nggak baik begitu, menurut Eh, Meli gitu, nggak baik. Kok selalu ketemu yang nggak baik, ketemu seluruh. Apakah ini juga Allah yang mengatur pertemuan ini maksudnya? Pertama nih kalimat tidak baik nih bisa relatif nih. Iya, Tidak baiknya nih bisa menurut saya mungkin tidak baik itu tidak sesuai keinginannya. iya. Orang bisa nyebutnya tidak baik atau tidak baik dalam arti yang sesungguhnya tidak baik. Kalau tidak baik dalam arti tidak sesuai keinginannya begitu ya. Jadi yang bermasalah memang pandangan dia itu. Hmm. Jadi mesti di apa namanya mesti ada mulai apa istilahnya introspeksi gitu. Tapi kalau yang dimaksud tidak baik ini memang tidak baik dalam arti tidak baik begitu ya. Jadi memang betul-betul orangnya apa namanya Berperilaku tidak baik. buruk begitu ya. Ya, betul. Yang harus dikerjakan pertama mungkin lingkungan kita itu mengarahkan kita kepada itu Hmm. begitu. Hmm. Lingkungan kita. Artinya apa namanya kalau bahasa media sosial tuh algoritma ya. Hmm. Jadi kita tuh kalau apa nontonnya yang K-pop tuh algoritma tuh mengarah ke situ tuh. Kita nggak tahu tuh urusan capres ya kan, Muhaimin Iskandar calon nama Anies tuh kita nggak tahu tuh gitu. Karena algoritma kita tuh mengarah ke situ tuh sesuai gitu. Jangan-jangan begitu tuh. Jangan-jangan algoritma ini kecenderungan kita tuh kita temennya sama A, B, C dan akhirnya kok seperti itu. Gitu. Itu yang pertama. Kalau memang kitanya tidak begitu, begitu. Kalau memang kitanya tidak apa namanya tidak seperti itu, begitu. Ini berarti ya ada hikmah yang Allah berikan kepada kita untuk kita mempelajari gitu, mempelajari bahwa artinya apa namanya jadi apa istilahnya eh apa sih mempelajari bahwa laki-laki yang ini nih tidak baik. Artinya sikap-sikap tidak baik itu kita punya inventarisnya sehingga kedepannya kita bisa menghindari. Dan ini penting lagi ya bahwa keburukan yang terjadi itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah. Begitu. Hmm. Betul memang baik buruk tuh Allah ciptakan. Tapi tidak bisa dinisbatkan. Jadi kalau kata Imam Syekh Nawawi Banten tuh yunsabu syarru ilallahi khalqan wa ijadan gitu wa yunsabul syarru ilaina iktisaban. Allah yang menciptakan keburukan, adanya kemaksiatan, adanya Allah menciptakan karena memang beliau Allah pencipta segala. Tapi tidak bisa dinisbatkan nih gara-gara Allah nih nggak boleh. Jadi menisbatkan keburukan kepada Allah tuh itu jauh dari sikap keimanan orang-orang yang punya iman, orang beriman. Menisbatkan keburukan tuh kepada kita. Itu adabnya begitu. Jadi maksiat keburukannya udah ada.
Jadi ketika dia datang tuh bukan Allah yang ngedatengin, tapi kita yang nyamperin itu. Itu maksud Syekh Nawawi, begitu maksudnya. Jadi jangan nisbatkan keburukan kepada Allah. Iya, Allah menciptakan. Maka penisbatannya itu sebagai pencipta, sebagai pengada yang awal tidak ada diadakan. Tapi Allah udah ngasih rambu begitu. Maka kalau keburukan tetap datang, jadi itu kita yang nyamperin. Jadi keburukan itu tidak boleh dinisbatkan kepada Allah sebagai jalan yang mendatangkan, tapi nisbat kepada Allah penciptanya, tapi kita yang nyamperin keburukan itu. Maka dengan rahmatnya Allah, dengan anugerahnya kita tempuh jalan-jalan yang membuat kita jauh dari keburukan itu, begitu. Sama sebagaimana apa namanya orang sakit gitu, gitu. Ya. Dikasih sakit nih sama Allah. Enggak, Allah kagak ngasih sakit. Allah udah ngasih tahu jalan gimana supaya sehat. Kita yang nyamperin sakitnya, begitu. Allah menciptakan sakit, tapi Allah ngasih jalan itu supaya kita menghindari sakit, kan begitu. Jadi itu penisbatan keburukan kepada Allah tuh nggak boleh diucapkan oleh seorang Muslim. Mudah-mudahan dipahami ya. Ya. Kalau yang soal cinta tadi, apakah Allah juga yang artinya menentukan atau menumbuhkan begitu? Itu perhiasan. Apa kecenderungan kita kepada lawan jenis itu memang perhiasan yang Allah berikan kepada manusia. Jadi kecenderungan kita tuh tadi terpengaruh oleh lingkungan dan juga pendidikan. Jadi ya memang kecenderungan kita tuh terpengaruh. Jackmania itu punya kecenderungan demennya sama Jack Angel tuh begitu. Karena memang lingkungannya mengarah ke situ gitu. Jadi maka di awal tadi kita bilang jangan-jangan algoritma kita tuh, lingkungan kita tuh yang membuat kita mengarah kepada itu. Jadi solusinya perbaiki diri begitu. Kalaupun sudah diperbaiki, kita anggap sudah perbaiki, tapi jalan ke situ masih terbuka, ada hikmah. Allah ingin ngasih tahu nih yang begini yang buruk nih gitu. Besok-besok jangan begitu. Berarti caranya salah tuh, ganti caranya gitu. Baik, baik, mohon maaf Ustadz dan juga teman-teman sekalian karena waktu sudah 21.33 sudah lewat dari jatah. Masih ada nanti insya Allah di kesempatan berikutnya silakan untuk ditanyakan kembali ya. Eh, di kesempatan ngopi saat yang berikutnya. Jadi mohon maaf ke teman-teman karena waktunya memang sudah habis. Dan sekarang saatnya Ustaz Zakasi untuk menyampaikan kesimpulan dan juga tutup dengan doa. Iya, kesimpulannya bahwa kita punya kecenderungan, dan kecenderungan kita ini mesti disesuaikan dengan apa yang maunya syariah. Syariat nggak pernah ngelarang kita nyari duit gitu. Tapi syariat ngasih batasan. Kalau punya duit tuh bayar zakat. Kan ya. Nah, syariat nggak pernah ngelarang kita buat seneng-seneng nyari hiburan. Tapi jangan sampai hiburannya yang maksiat gitu. Orang boleh tuh karaokean di rumahnya begitu. Tapi jangan sampai orang lain yang nggak karaoke ikut keganggu begitu. Jadi pada intinya Allah memberikan kita perhiasan. Dengan perhiasan inilah kemudian kita bisa menjalankan kehidupan lebih berwarna. Tapi Allah juga punya aturan. Orang yang baik itu menyesuaikan kecenderungannya dengan apa yang diinginkan oleh syariat. Jadi maka sejak mulai saat ini kita pelajari baik-baik apa yang diinginkan oleh syariat kepada umatnya dari kecenderungan-kecenderungan yang kita miliki, yaitu perhiasan dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan bermanfaat. Saya mohon izin sekaligus kita baca surat Al-Fatihah, berdoa mudah-mudahan apa yang kita pelajari jadi ilmu yang bermanfaat Amin. dan Allah kabulkan hajat kita dunia dan akhirat. Allah jadikan kita orang-orang yang selalu berzikir kepadanya dan juga orang-orang yang selalu bersyukur atas nikmat yang telah diberikan kepada kita. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim.
صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وارزقنا علما نافعا وارزقنا فهما صحيحا في الدين يا رب العالمين. اللهم اجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما واجعل تفرقنا من بعد هذا تفرقا معصوما. صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi Man pamit. wabarakatuh. Terima kasih. Jazakallah Pak Ustaz. Silakan dilanjut istirahatnya. Baik, demikian dan ngopi malam ini. Terima kasih untuk sahabat-sahabat yang sudah bergabung di ngopi. Dan jangan lupa untuk bergabung di Daurah Sehati Angkatan 8 ya. Silakan menghubungi adminnya di 0813 8729. Saya Rifat Maka undur diri. Sebelumnya juga terima kasih buat teman-teman semuanya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Terima kasih ya. Insyaallah lagi ya. Terima kasih Muna. Ya. Terima kasih Pak Is, Ellen, apa lagi banyak. Alhamdulillah. Terima kasih. Terima kasih Hadi, terima kasih Amin Mumtaz juga, terima kasih sudah bersedia. Assalamualaikum. Iya, terima kasih semuanya. Iya. Mohon maaf, Zoom ngopi akan saya tutup dalam hitungan 5. 1, 2, 3, 4, 5.